Kamera, roll, action. Pemirsa Banera TV yang kami cintai, pada hari ini kami berkesempatan berkunjung ke kantor DPRD Manggarai Barat. Tapi tentunya saya menyapa tuan rumah, boleh tidak saya membuka masker ini? Silakan, boleh. Kan itu? Saya juga izin buka masker. Oke. Nah, jadi kami berkunjung ke kantor DPRD Manggarai Barat ini, tapi tidak sedang bicara tentang DPRD ya, atau bicara tentang wakil rakyat lah. Ketua Panitia Open Turnamen Bupati Cup 2022 itu juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dewan. Ya, Sekretaris Dewan Manggarai Barat, Pak Stefan. Ya. Nah, selamat siang Pak Stefan. Selamat siang Pak Iron. Kami berterima kasih sekali Pak Stefan sudah mau menerima kunjungan Saya Banera juga TV. berterima kasih karena Pak Iron mau mengunjungi saya. Okay. Gini Pak Stefan, akhir-akhir ini kan santer ini. Ya. Ini, kabar dan semua publik di Manggarai Barat, bahkan di luar Manggarai Barat juga sedang semangat ini Pak Stefan untuk mengikuti turnamen sepak bola Bupati Cup 2022 ini. Dan ini momen yang besar menurut saya. Luar biasa. Dan kabarnya melibatkan banyak sekali klub sepak bola. Gitu. Nah, namun dalam prosesnya Pak Stefan, ini direncanakan sebelumnya, dilaksanakan berapa hari yang lalu, dimulai informasinya nih Pak Stefan. Nanti diluruskan. Tapi kok sampai sekarang belum mulai? Baik. Nah, kita datang itu mau tanya itu Pak Stefan, ini ada apa sebenarnya? Gini. Baik Pak Iron, terima kasih. Saya mau bercerita agar semua publik di luar sana bisa mengetahui dengan pasti kondisi terkini terkait rencana event Open Turnamen Bupati Cup 2022 ini. Sebenarnya kegiatan Open Turnamen Bupati Cup 2022 ini adalah kalender kerjanya ASKAP Kabupaten Manggarai Barat. ASKAP itu PSSI, Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Manggarai Barat. Kami secara organisasi di bawah KONI. Setelah kami dibentuk pada tanggal 31 Mei tahun 2021, ASKAP kemudian melaksanakan rapat perdana di tanggal 20 Desember 2021, melahirkan ide sebagai kalender kerja pertama ASKAP adalah menyelenggarakan Open Turnamen Bupati Cup 2022. Tentu publik bertanya, kenapa judulnya Open Turnamen Bupati Cup 2022? Ada dua hal yang memotivasi kami ASKAP dan melatar belakangi ide ini. Yang pertama, ASKAP mendukung pemerintah daerah saat ini terkait predikat destinasi super premium. Jadi melalui event ini, ASKAP mau menghadirkan tamu ke daerah ini. Sekaligus memperkenalkan pariwisata kita, itu membuat dia hidup itu lagi lah. Gitu. Itu motivasi pertama. Motivasi keduanya, sebagai bentuk kampanye atau deklarasi dari kami ASKAP kepada publik, terutama kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, agar jangan ragu datang ke Labuan Bajo. Labuan Bajo itu kota yang paling aman untuk dikunjungi. Kami bisa menyelenggarakan event. Itu semangat. Itulah semangat kami melahirkan ide melaksanakan event Open Turnamen Bupati Cup 2022 ini. Sebagai kelanjutan dari ide ini, di awal Desember kami kemudian melakukan rapat lagi. ASKAP mengadakan rapat. Agendanya tunggal, fokus untuk membahas rencana pelaksanaan event Open Turnamen Bupati Cup 2022. Nah, pada rapat yang kedua ini, saya dipercayakan oleh seluruh anggota ASKAP sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Event Open Turnamen Bupati Cup 2022. Nah, saya sendiri di dalam ASKAP salah satu komite eksekutifnya di ASKAP. Jadi kami panitia itu di-SK-kan oleh ASKAP. Jadi di dalam ASKAP saya sebagai komite eksekutif, tetapi terkait kepanitiaan turnamen Bupati Cup yang meng-SK-kan kami adalah ASKAP. ASKAP. Kemudian kami bermodalkan semangat. Kami mandiri dalam melaksanakan event ini. Tidak ada dana dari Tidak ada dari APBD, tidak.
bukti kemandirian kami itu proposal ada, kami mencetak tiket VIP, kami kemudian merencanakan tidak menarik tiket untuk publik yang menonton, tetapi kami kenakan biaya karcis parkir. Untuk roda 2 Rp2.000, untuk roda 4 Rp5.000. Dan karcis VIP tadi? Tiket VIP itu untuk di tribun. Kami cetak 100 tiket karena kami juga tetap memperhatikan prokes. Atau itu sudah dijual? Belum mulai dijual? Sudah dicetak, belum terjual, masih dalam proses. Tapi tiketnya sudah dicetak. Iya, iya. Berikutnya kami menyiapkan tempat untuk lokasi lapak bagi masyarakat untuk menjual. Karena event ini diprediksi akan berjalan selama 2 bulan karena jumlah klub yang terdaftar sudah 52 klub yang akan terlibat dalam event ini. Nah, sistem pertandingan yang kami rencanakan sistem setengah kompetisi, 52 klub ini akan dibagi dalam 16 pool. Sehingga karena pertandingan ini lama, di momen ini juga kami rasa memberikan sedikit penghasilan kepada masyarakat yang mengusahakan lapak, jualan. Nah, kepada lapak-lapak ini kami panitia akan menarik 25.000 per harinya. Dan sudah dijual itu lapak-lapak itu? Lapak-lapak kami sudah atur beberapa masyarakat yang sudah mendaftarkan diri, tapi dananya kami belum tarik. Tapi artinya sudah habis terjual lapak itu? Masih ada? Masih dibuka kalau ada yang karena masih luas arealnya, masih luas. Sehingga persiapan kami sampai hari ini sudah begitu matang. Stadion sudah siap pakai, tribun dan fasilitas di tribun kami sudah urus dengan baik. Pada prinsipnya kami panitia sudah sangat siap. Di dalam schedule kami kemarin 14 Februari itu technical meeting, 15 Februari kick off. Tapi di saat yang bersamaan pandemi COVID varian Omicron ini melanda kita. Sehingga kami belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian. Tetapi dokumen administrasi sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin, kami sudah siapkan semuanya. Setelah kami melakukan koordinasi, pihak kepolisian menyarankan kepada kami, mesti ada satu rekomendasi lagi yang dibutuhkan, yaitu rekomendasi dari tim gugus COVID. Tim gugus COVID. Kemarin, tim gugus COVID menyelenggarakan rapat evaluasi seminggu setelah berjalannya instruksi Bupati terkait PPKM level 2. Dan di dalam rapat itu sempat diagendakan dan dibicarakan masalah turnamen Bupati Cup 2022. Sehingga kemarin kami dapat informasi dari Pak Kabak Kesra. Dalam momen rapat itu Pak Bupati menyarankan kami panitia dan Askap untuk segera menggelar rapat teknis bersama TNI Polri dan bersama semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan event ini. Sebelum jauh nih Pak ya? Sebelum jauh. Saya mau tanya gini, ada berapa klub yang sudah mendaftar ini sebenarnya? Sudah 52 klub. Dan kabarnya Pak, kami dengar bahwa biaya pendaftaran itu cukup besar juga Pak. 3 juta. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dan berapa persen yang dari dalam daerah dan berapa persen dari luar daerah dan luar pulau? Jadi setelah kami menutup pendaftaran dengan 52 klub, dari 52 klub ini ada 48 dari Manggarai Barat dan Daratan Flores. Di samping itu juga di unggahan teman-teman di grup, kebetulan saya selaku panitia membuat grup tim. Beberapa teman tim itu banyak unggahan pemain-pemain Liga 1 yang akan merumput di lapangan ini. Ada Boa Salosa, ada Yabes, pemain Yabes, yang pemain tim nasional. Ada Bayu Gatra, ada Titus Bonai, ada Patrick Wangge. Itu diunggah oleh klub-klub yang menjadi peserta dalam turnamen ini. Wah, berarti ini luar biasa ini. Ya, artinya benar dan tidaknya nanti mereka akan datang, tetapi di dalam unggahan itu mereka menyampaikan support dan ingin datang ke Labuan Bajo. Gitu. Nah, sekarang gini Pak, dengan adanya penundaan ini, harus mereka rencananya kan saya berani mengatakan penundaan karena dalam planning awalnya itu kan tanggal 14 technical meetingnya, dan 15 kick off-nya. Sekarang udah lewat tanggal 15, belum kick off juga. Maka saya bilang ini ada penundaan. Adakah komplain dari
peserta. klub yang terlibat. Karena gini, saya mendengar juga ada juga warga yang sudah menyewa lapak ini juga yang mengeluh lah, aduh kok belum mulai gitu. Nah, gitu. Kalau untuk penyewa lapak mengeluh sih menurut saya terlalu berlebihan karena kami tidak menarik uang daftar pendaftaran lapak. Ya, tapi harapan jauh ke depan. Ya, kalau harapan kita pasti itu ya. Mereka punya harapan sekali karena apalagi event ini dilaksanakan kurang lebih hampir 2 bulan, cukup lama, pagi sore, 2 pagi 2 sore. Apalagi pandemi sekarang kan susah sekali. Nah, terkait dengan situasi pandemik ini Pak Iron, ini kan force majeure. Ini kejadian di luar kemampuan kita manusia. Iya. Jadi kami selaku panitia tetap menunggu petunjuk dari tim gugus COVID. Dan kemarin di rapat tim gugus COVID, rapat evaluasi, Bapak Bupati menyampaikan, memerintahkan panitia dan Askam untuk segera menggelar rapat teknis bersama TNI Polri dan instansi terkait sehingga bisa cepat diputuskan event ini bisa berjalan atau tidak. Dan itu sudah dibuat? Tadi pagi saya bersama Ketua Askap sudah menemui Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati, sehingga saran beliau kalau tidak ada halangan besok rapat teknis itu akan dilaksanakan untuk bisa memastikan kapan event Bupati Cup ini akan dilaksanakan. Kepada peserta memang tidak berhentinya saya selalu menghimbau dan memohon kesabaran. Selama di dalam grup, untuk komplain tidak, peserta tidak komplain, hanya selalu bertanya. Mereka penasaran. Mereka sudah begitu siap, sangat siap. Tiba-tiba dengan penundaan ini wajar lah kalau mereka selalu sering tanya. Tapi saya selaku ketua panitia selalu menginformasikan progres bagaimana kami panitia dalam situasi seperti ini berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk tentunya punya harapan turnamen ini tetap berjalan. Kalau pelaksanaannya pasti agak undur-undur, tapi akan tetap berjalan. Bisa dipastikan 2022 ini akan berjalan turnamen? Akan berjalan. Akan berjalan. Saya hanya berpikir begini, Pak Ketua Panitia, gitu. Karena kapasitas Bapak hari ini kan sebagai Ketua Panitia. Bukan sebagai sekwan, tapi bukan sebagai Ketua Panitia. Kan gini, aturan soal melaksanakan izin soal pelaksanaan turnamen di era pandemi ini kan tentu itu sudah aturan lama, Pak Ketua. Jadi sebelum Omikron ini pun aturan ini kan sudah ada. Pertanyaannya kan gini, Pak Ketua, kok ini tidak diantisipasi dari jauh gitu loh, bahwa andai pun tidak ada Omikron, saya kira tetap harus mengantongi izin dari Polda, Pak Ketua. Jadi baik, kami panitia sebenarnya sebelum ada ide menyelenggarakan event ini, kami sudah tahu tentang pandemik ini. Hanya kemarin COVID-19 itu kan di bulan Desember, Januari itu kan penurunannya luar biasa kan. Tidak pernah kami duga akan datang varian baru Omikron ini. Tetapi di dalam pengumuman kami kepada publik, kepada peserta, prokes itu tetap kami sampaikan. Termasuk syarat pendaftaran tim nantinya itu di technical meeting, kami akan sampaikan wajib vaksin, wajib 2 kali vaksin. Bagi peserta yang belum vaksin, kami sudah bekerja sama dengan klinik King Care yang bermitra dengan kami dalam event ini, akan melaksanakan rapid di stadion. Jadi semua pemain yang belum memiliki sertifikat vaksin, kami akan rapid. Itu dari kami panitia. Jadi kami sendiri sudah siap tentang prokes ini, sudah siap. Tapi tidak seperti kondisi hari ini, Omikron yang makin hari makin meningkat, dan kalau tidak salah di media beberapa hari lalu sudah naik level, jadi level 3. Kita udah level 3 Kita udah level 3. Tetapi di beberapa tempat, Pak Iron, turnamen ini sedang berjalan. Di Bima misalnya, Gubernur Cup masih berjalan hari ini. Setelah saya konfirmasi dengan teman-teman di sana, mereka mendapatkan izin tetapi dengan prokes yang sudah ditetapkan. Terus di daratan Flores ini, Manggarai Timur, di Borong sedang berjalan event itu. Bupati Cup juga? Bupati Cup juga event. Lalu pertanyaannya, apakah mereka melibatkan klub saya dari tidak luar? tahu, saya pikir wabah pandemik ini berlaku sama di Republik ini ya. Ketika melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan banyak orang, pasti protap dan prokesnya sama. Terkait persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin, kami sudah siapkan.
Tetapi persoalan pandemik ini juga mesti kita pahami bersama sebagai situasi nasional yang kita harus dengan legowo untuk mensiasatinya. Kondisi hari ini kami panitia akan tetap setia menanti petunjuk tim gugus, karena yang terakhir permintaan dari teman-teman kepolisian harus ada rekomendasi dari tim gugus COVID. Sehingga terkait itu saya ulangi lagi, pagi tadi saya bersama Ketua Askap sudah bertemu Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, dan rapat teknis bersama TNI Polri dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan event ini akan berlangsung besok sore kalau tidak halang. Dan kita berharap Pak ini segera berjalan. Jadi harapannya Peron event ini tetap berjalan karena begitu besar kerinduan masyarakat, karena sudah hampir 4 tahun ya, terakhir 2018 penyelenggaraan event itu. 4 tahun ini sepi dengan kegiatan karena pandemik. Jadi ketika kemarin ada momen Bupati Cup di Manggarai Barat, begitu antusias para klub-klub ini. Dan semua menanti itu Pak. Dan di luar dugaan kami Pak Iron, sampai kami panitia juga jujur saja kami kecolongan. Kecolongan bagaimana? Kecolongannya, waktu kami naikkan pengumuman publik di awal, kami hanya menyampaikan di sana penutupan pendaftaran. Kami tidak dibatasi timnya. Kami tidak pernah membayangkan kalau kemudian jumlah klub yang mendaftarkan ada 52. Sempat bergulir sistem yang dipakai, sistem gugur. Tetapi semua peserta yang tergabung dalam VA Group itu protes. Mereka tidak siap. Masa datang hanya sekedar satu kali main pulang. Kemudian selalu melaksanakan rapat untuk mendiskusikan masalah ini. Karena terus terang jumlah klub ini juga kewalahan kami panitia itu ada di perwasitan. Wasit. Wasit yang berlisensi ini cuma berjumlah 25 orang. Dan sebagian besar dari wasit yang berlisensi ini adalah guru. Kami punya ketakutan ketika main di pagi hari, apalagi 2 minggu ke depan ini ada informasi sekolah-sekolah itu lagi ujian. Sehingga ini hal yang mesti kami atur secara baik. Sehingga ketika sistem pertandingannya setengah kompetisi, main lebih lama dengan jumlah wasit yang sangat terbatas, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan. Harapan bisa sekali. Dan begini Pak Ketua, kita sampai pada akhir nih kita bicara nih. Apa yang mau disampaikan Pak Ketua kepada publik Mabar? Yang saya mau sampaikan pertama, niat kami mulia dari Askap ini untuk menghadirkan hiburan dalam bentuk sepak bola di daerah ini. Yang kedua, niat kami untuk mendatangkan tamu itu, ya di pendaftaran saja kami sudah rasa lumayan lah, sudah hebohnya luar biasa ini turnamen. Apalagi nanti kalau turnamen sudah berjalan, pasti suasananya akan lebih rame, tamu banyak yang datang ke sini tentunya dengan prokes, banyak yang mendapatkan untung dari kehadiran tamu itu, tentu pihak hotel, restoran, pedagang kaki lima, pengusaha transportasi dan lain sebagainya. Yang kedua, publik di luar sana terutama wisatawan tidak akan ragu lah ke Labuan Bajo. Labuan Bajo ada turnamen, berarti Labuan Bajo zona hijau. Dan Labuan Bajo nyaman. Nyaman, jangan takut datang ke Labuan Bajo. Terus berikutnya tentu kegiatan seperti ini kami dari Askap tidak akan berhenti kami melakukannya. Ya, kalau kegiatan yang pertama ini, karena ini adalah kalender kerja pertama dari Askap setelah dibentuk. Kalau kegiatan ini sukses, di bulan-bulan berikutnya dalam tahun ini kami juga punya rencana melaksanakan event Bupati Cup, tapi khusus Manggarai Barat, tanpa pemain luar. Ya, tanpa pemain luar. Dan itu kita tunggu itu, Pak. Ya, semoga. Terima kasih, Pak Ketua. Senang Pak Ketua bisa terima kami, dan harapan kami ke depan Pak Ketua selalu menyediakan waktu untuk kita bisa ngobrol lebih lanjut. Jadi baik, saya secara pribadi juga atas nama seluruh panitia menyampaikan terima kasih kepada Iron dan kawan-kawan Banera TV. Saya bisa di wawancara hari ini supaya teman-teman di luar sana bisa tahu situasi real yang kami alami hari ini dan bagaimana rencana baik kami ke depan. Tentunya di situasi seperti ini saya berharap tidak hanya masyarakat tetapi peserta 52 klub yang ikut menjadi peserta dalam turnamen ini sabarlah. Saya jamin turnamen ini tetap berjalan. Amin. Terima kasih. Ya.